T hitungnya 2,332, kita mencari T alfanya, diketahui alfanya adalah 0,01. Kemudian di sini derajat kebebasannya tadi kan N1 plus N2 dikurangi 2 ya, sehingga 18 dikurangi 2, sehingga derajat kebebasannya 16. Kali ini kita harus cek ya, 0,01 dan ininya 16 ya, DK-nya 2,583. 2,583. Kalau belum pas berarti perlu kita perbaiki ya. Coba di sini ini 0,01. Oke. Coba kita cek 0,1. Ini 16 ya, berarti memang harus kita perbaiki ya. 2,583. 2,583 ya. 2,583. Sehingga di sini kita hasilnya adalah merubah kesimpulan. Ini T-nya berarti ini kurang dari 2. Oke. Ya, ada selingan ya. Jadi di sini nilainya kita ganti dengan ini ya, hasil yang baru ini, dan mempengaruhi hasil ya, karena hasilnya sekarang menjadi kurang dari. Nah, kurang dari itu adalah H0 diterima ya, dan H0 diterima itu artinya apa? Kita cek hipotesisnya. H0 diterima itu adalah maka ini kurang dari. Jadi dengan kelas lab itu tidak dapat menaikkan ya. Jadi pada pelajaran dengan lab tidak dapat menaikkan rata-rata ya. Ini kan data ya, kita menggunakan yang data yang ada saja. Kalau dalam penelitian ya memang sebisa mungkin hipotesis itu sesuai dengan yang kita harapkan, dimana kalau pelakuan itu memberikan efek yang baik ya. Tapi di sini kan kita menggunakan data yang ada, kita sesuaikan saja ya, seperti itu. Baik, itu ya tadi contoh kasus yang kedua, yaitu sampel bebas variasi populasinya tidak diketahui ya. Dalam ini kasusnya adalah tidak ketahui variasi sama dengan variasi 1 sama dengan variasi 2. Nah, di sini dari nanti kasus yang kedua itu adalah hampir sama ya. Nanti hampir sama, contoh yang disajikan juga sama, cuma nanti yang satu kalau dalam contoh ini diasumsikan variansinya sama, nanti yang kedua diasumsikan variansinya tidak sama. Ya, jadi seperti itu. Ini kita sudah variansinya sama, nanti yang kedua variansinya tidak sama. Ya, contoh yang disajikan juga sama ya. Di sini contoh yang disajikan juga sama, cuma diasumsikan bahwa variansinya tidak sama. Oke, di sini misalnya ini untuk kasus yang 933 ya, di mana variansinya adalah tidak diketahui dan diasumsikan variansinya tidak sama. Di sini saya ambil contoh yang sama ya, seperti yang tadi. Nah, di sini ujinya juga uji sisi kanan ya. Jadi sama persis, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah statistik ujinya ya. Statistik ujinya kemudian menggunakan rumus ini karena di sini diasumsikan variasinya tidak sama. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita hitung kembali apa? Saya kira untuk sampai sini, tahap sini sama ya. Sampai tahap sini sama. Kemudian, nah di sini mencari derajat kebebasannya. Di sini diperoleh derajat kebebasannya adalah ini menggunakan V ya, bukan lagi N tambah 1, N tambah 2 dikurangi 2, tapi menggunakan V ini, dan diketahui V-nya adalah 4,052. Di sini digunakan V-nya adalah 4, sehingga kita cari dalam tabel T alfanya 0,01 dan DK-nya 4.
0,1 dikalinya 4 ada 3,747 ya. 3,747 ya. Mungkin kita sini pakai 7 saja. Ya. Nah, di sini hitungnya adalah 0,747, maka tentu ya lebih kecil dari 375, maka 0 diterima. Di sini hanya serum tidak menolong ya, kan 0 diterima. Kemudian yang kedua masih sama ya, kasusnya juga sama. Di sini asumsinya variansinya adalah sama gitu ya. Variansinya tidak sama, serius asumsinya variasinya tidak sama ya, belum diganti. Oke. Nah, di sini asumsinya adalah bahwa yang kelas lab itu hasilnya lebih baik dari kelas yang bukan lab ya. Sampai tahap sini saya kira sama. Ya, di sini yang diketahui adalah simpangan bakunya, maka kita perlu mencari S1 kuadrat, S2 kuadrat, dipilih hitungnya adalah sekian. Ya, kemudian di sini alfanya adalah 0,05 dan di sini 4 dk-nya. Beda dengan yang tadi apa? Yang tadi adalah 0,01 ya. Nah, kita lihat dalam tabel 0,05 dikalinya 4. 0,05 dikalinya 4 ternyata hasilnya 2,132. Benar tidak ya? Oh ini ya, coba saya cek lagi. Ini saya cek kembali ternyata alfanya 0,05. Jadi perlu saya ini alfa 0,05, ini juga alfanya 0,05 ya. Mungkin tadi saat membaca tabel salah sehingga hasilnya keliru ya. Ini soalnya adalah 0,05. Ini di sini 0,05 ya. Ya, mungkin tadi memang sudah benar, di sini alfanya 0,05 ternyata ya. Ya, 0,05 itu hasilnya ini Mbak, 2, ya. 2,132. 2,132, tapi di sini tetap tidak mempengaruhi hasil ya, tidak mempengaruhi hasil, tetap kurang dari ya. Contoh yang kedua ini alfanya juga 0,05. Di sini yang perlu kita pastikan adalah ini juga 0,05 dikalinya 4 ya. 0,05 4 hasilnya 2 ya, 2,132 ya, 2,132 ya. Hasilnya tetap lebih besar, tidak mempengaruhi hasil. Dimana H0 ditolak ya, atau H1 diterima ya. Jadi pelajaran lab dapat menaikkan rata ya. Oke, kemudian ini contoh yang kedua. Jadi pelajaran lab dapat menaikkan harga rata-rata. Oke, nah sekarang kita lihat yang contoh yang pertama tadi sepertinya tidak bisa menaikkan rata-rata, tapi kita cek kembali ya. Ini contohnya 0,05 juga ya. Nah, ini karena yang saya baca adalah 0,01 sehingga menjadi tidak sama ya. Maka ini 0,05 16 ya. Ya, coba 0,05 16 hasilnya 1, ya 1,746 ya. Jadi memang lebih besar ya, seperti yang tadi 1,746. Keliru membaca alfa ya, soalnya apa yang dicari apa. Nah, ini juga hati-hati sehingga hasilnya di sini adalah lebih besar ya, sehingga lebih besar 0 ditolak ya, maka kembali kepada jawaban awal bahwa dapat menaikkan rata-rata. Oke.
Ya, ini tadi contoh untuk kasus yang ini ya, uji rata-rata 2 sampel bebas. Ini juga rata-rata 2 sampel bebas. Nah, sekarang kita masuk ke uji rata-rata 2 sampel yang saling bebas tidak diketahui sudah ya. Yang ini rata-rata sampel berkorelasi ya. Nah, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa yang namanya 2 sampel berkorelasi itu sampel itu memiliki hubungan. Dalam artian di sampelnya tidak sampel yang sama yang dikenai 2 perlakuan ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat kasusnya saja langsung ya. Suatu metode diet dikatakan dapat mengurangi berat badan secara nyata dalam waktu 2 minggu. Nah, ini ada 10 orang wanita sebelum diet berat badannya ini dan setelah diet berat badannya ini gitu ya. Kemudian alfanya 5%, kita akan mengetahui apakah metode diet baru itu dapat menurunkan berat badan. Kalau dapat menurunkan badan berarti kalau sebelum ini saya katakan sebagai MIU1, sesudah ini saya katakan sebagai MIU2, maka dia dikatakan sukses ke diet kalau MIU2-nya lebih kecil ya, atau MIU1-nya lebih besar ya. Artinya setelah diet itu lebih kecil dari sebelum diet. Ya, maka hipotesisnya adalah seperti ini. MIU1 dari sebelum diet, MIU2 setelah diet ya. Kemudian alfanya, nah ini alfanya soalnya beda ya dengan instruksinya, jadinya ya keliru hasilnya nanti. Kemudian statistik ujinya kita menggunakan ini ya. Di sini diasumsikan R-nya sudah diketahui. Nah, R-nya sudah diketahui. Penolakannya karena uji sisi kanan, maka hal ditolak ketika T hitung lebih dari T alfa. Di sini diketahui dari soal ya. Soal ini sama, kita bisa menggunakan Excel ataupun kalkulator ya untuk mencari S1, mencari S2, mencari X bar. Begitu juga mencari R ya. Gimana mencari R-nya? Ya, coba kita cari R ya. Dengan data ini kita bisa menggunakan ini mode start ya, kita akan lihat dua dan sama ya, banyaknya sama 10 karena jumlah 10 wanita, maka kita gunakan 2 tabel nilai R-nya ya. Nah, di sini kita masukkan ya, kita tadi pilih 2 tabel, kita masukkan 58,5 dan seterusnya sampai sampai yang terakhir ya, 64, 62,7, 56,7, 3,6, 68,2, 59,4. Ini untuk MIU1-nya ya, kita katakan sebagai Y di sini. Ini untuk yang MIU2-nya atau sesudahnya 58,7, 62,3, 60,2, 54,4, 59,5, 58,5, 62,1, 58,1, 54,9, dan 60. Nah, sekarang kita cari R-nya, kita bisa memilih menu shift, start, kita pilih reg ya, reg ini dari kata regresi ya, 5, kita pilih R ya, nanti akan ketemu 0,773 ya. Nih, yang lain juga seperti itu mudah ya. Misalnya mencari shift start, misalnya kalau rata-rata berarti simpangan baku pakai var tadi ya, simpangan baku dari X atau yang sebelum ya, 3,98. Nah, ini hasilnya menggunakan kalkulator. Ini mungkin menggunakan Excel ya, jadi ada selisih sedikit, tetapi sama ya. Di sini 98, kalau kita ambil 2 angka juga 3,98. Nah, itu dari sini kita substitusikan ke dalam rumus T ini, diperoleh T hitungnya 0,85 ya. Kemudian derajat kebebasannya adalah, di sini derajat kebebasannya kita menggunakan N-1 ya. N-1, maka di sini N-nya ada berapa? N-nya ada 10. 10 kurangi 1 sama dengan 9. Maka diperoleh 2,821. Ini adalah 0,85 kurang dari 2,821, maka 0 diterima ya. Jadi dia tidak menurunkan berat badan. Nah, itu contoh
Untuk contoh yang pertama untuk sampel berkorelasi.